Ahad harus tahu ya bahwa meja kerja kita itu terlalu sempit untuk imajinasi luar biasa kita. Ngasih. Tapi kita bermain di atasnya. Sama seperti air, kita umpamanya disiplin dibuat air ini mengalir sampai ke sini. Ya kita jangan ngikutin air itu dong, nantinya akan suatu saat hanya hanyut, tahu-tahu kejamban. Kan bisa aja kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Baitul Ahad, para pendoa, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita mengundang seorang yang multi talent. Dia santri, dia lulusan Gontor, sekarang kesibukannya desainer, ngajar, terus dia jago pramukanya, terus dia suka camping, terus dia sekarang bisnis madu. Wih, nanti kita ngobrol-ngobrol tentang cara dia mendesain. Banyak sekali lah, apa saja nanti kita tanyain lah. Oke, kita panggil. Namanya adalah Priyo Nandang. Semangat. Assalamualaikum. Sehat, Tad? Alhamdulillah sehat. Ini dia sahabat saya. Namanya bisa panggil Ustadz Priyo, bisa panggil Mas Priyo. Cak, panggilnya Cak po? Boleh, Cak. Cak ya? Kan Jawa Timur toh? Cak Iyo. Cak Iyo. Oh, namanya Cak Iyo. Iya. Kemarin baru pulang kampung ya? Iya betul, Pak. Jadi bisa gitu. Bisa. Tapi boleh itu ya, udah boleh keluar kota ya? Sudah boleh, asalkan ada surat sehat, rapid test dan sebagainya. Subhanallah. Melepas rindu bersama anak dan istri ya. Subhanallah nikmat. Sahabat Baitul Ahad, para pendoa, beliau ini desainer. Dia itu yang bikin logo awal Baitul Ahad. Waktu itu saya galau nih, anak-anak pada ngaji hari Minggu di rumah. Aduh, namanya apa ya? Ahad itu adalah tauhid. Asik. Kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Masya Allah. Dan ba-nya disingkat menjadi ba. Baik tuh. Ba itu adalah inti dari semuanya. Kuliah tuh. Kuliah, benar. Cak, Iya, gimana Pak? saiki sekarang sibuk apa ya? Sibukan sehari-hari sih ngajar. Ngajar. Karena itu merupakan bagian dari ibadah. Setuju. Nah, dan ibadah itu ya mungkin ada yang bilang ibadah, kenapa sih ibadah tercampur-campur dengan kasbul maisha kan sekarang? Apa itu kasbul maisha? Cari Penghidupan. Itu kan ya wasiat daripada kiai-kiai terdahulu itu jangan tinggalkan ngajar. Setuju. Seperti itu. Tapi kan sekarang paradigmanya berubah nih, ngajar kan bukan jadi bahan kelasnya ada, tapi sekarang paradigmanya beda profesi. Nih, jadi profesi kayak kasbul maisha. Aku nggak bisa menafkahi hidup aku kalau tidak ngajar untuk mencari uang dan sebagainya, itu kan bisa jadi seperti itu. Jadi dia merelakan yang bagaimana yang dulu pernah diajarkan bahwa kita tuh ngajar terus dengan ikhlas. Ngajar kapan ikhlasnya gitu loh, kalau ngajar tapi kasbul maisha itu udah ada pergeseran nilai-nilai paradigma yang sangat yang setiap waktu harus dilurusin terus niatnya. Nah betul, tajdid dunia. Bener banget, memperbaharui niat. Allahu Akbar. Ini kita merah-merah karena masih di bulan Agustus baru merayakan merdeka. Tapi pakai bajunya Turki, kita Inggris. Aneh kan? Harus cinta negara, tapi ada yang suka bolanya MU, ada yang sukanya Chelsea, nonton. Itulah kocak Indonesia. Iya. Kita punya rapid test nih, Cak. Boleh. Tapi jawab dengan singkat ya, Cak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri. Ngajar apa traveler? Ngajar. Tapi jalan-jalan sambil ngajar bisa. Ini saya merantau nih dari Lamongan ke sini kan jalan-jalan. Benar-benar sekalian ngajar. Berarti musafir gitu. Iya, betul. Iya. Iya, setuju. Karena dalam lingkup saya, paradigma saya itu kalau ngajar itu kan sekarang mungkin cara pandang saya melihat bahwa orang itu belajar pengajaran nih Pak nih. Itu hanya terpaut pada ada ruangan, bangku, guru dan
papan seperti itu. Jadi pola berpikir mereka yang sangat luar biasa itu terkotak oleh paradigma seperti itu. Ngajar itu harus ada sekolah itu harus bisa ngasih fasilitas seperti bangku, guru lain sebagainya. Itu sebenarnya menutup, sangat mengkerdilkan suatu pendidikan. Jadi belajar di mana aja boleh seperti itu. Benar. Menurut saya seperti itu. Jadi makanya saya lebih suka ngajar di alam daripada ngajar di sekolah. atau di ruang tertutup lah seperti itu. Jadi karena imajinasi luar biasa murid itu lebih luas daripada kotak-kotak dalam ruang kelas seperti itu. Tujuh pembelajaran itu jangan dibatasi dengan ruang lingkup yang sangat sempit. Benar. Itu menurut pandang saya. Kan di situ ada proses pembelajaran ya. Iya, betul. Sebanyak mungkin ya harus di tempat yang luas. Iya, ya kita memposisikan diri kita sebagai pengajar atau pendidik. Kalau pengajar dia selesai ngajar, selesai. Tapi kalau pendidik, apapun yang dia dinamika yang terjadi tatap muka ataupun tidak tatap muka dengan guru, dia tetap mendidik. Jadi intinya memberi contoh itu lebih mudah daripada menjadi contoh. Itu menurut saya. Benar. Allahu Akbar, nih mantep ini. Padahal dia seorang desainer. Kenapa? Tetap tawadhu, Pak. Segala puji bagi Allah. Bener, setuju banget. Cak, Ya. ada pertanyaan lagi, Cak. Oke. Guru atau ustadz, Cak? Ustadz yang guru. Satu, Cak, dari yang dua itu, Cak. Ustadz itu hanya istilah sih. Kasih pilih ustadz. Setuju. Ya kalau gambarannya kalau ustadz mah lebih nanti aktif di masyarakat, Nah, membangun nilai-nilai spiritual di masyarakat. Kemasyarakatannya dapat. Gitu. Kalau guru belum tentu ustadz, tapi ustadz bisa jadi guru. Setuju. Cak, pertanyaan selanjutnya nih, Cak. Boleh. Kitab-kitab klasik atau kitab-kitab modern, Cak? Wah. Nih. Kan di Gontor bahasa tuh. Klasik. Klasik. Ya, karena modern itu bisa jadi adaptasi dari kisah klasik ataupun salafus saleh yang dulu menulis buku kemudian diadaptasi dengan referensi-referensi zaman dahulu, kemudian jadilah buku-buku modern yang barometernya ataupun yang referensinya ada di belakang. Bener. Karena kan kita al-ahdu bil jadidil aslah, muhafazu ala qadimi soleh wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi kita kita masih memegang teguh apa yang menjadi yang dulu menjadi panutan kita, yang masih bagus, dan kita mengambil sesuatu yang baru yang masih soleh terhadap apa yang dulu kita pegang. Kita ambil untuk yang baik-baiknya saja, Iya, untuk perkembangannya. Betul. Itu usul fikih itu. Maksudnya di situ. Cak, udah nikah kan, Cak? Alhamdulillah. Istri satu apa istri dua, Cak? Dua dong. Dua. Iya. Sunnah berarti ya. Sunnah Rasulullah SAW. Iya, jadi istri saya ngeliat nggak? Iya lah pasti. Cak, pertanyaan selanjutnya, Cak. Doa minta ampun apa doa minta rezeki, Cak? Ampun. Karena ketika kita sudah minta ampun dan sebagainya, toh doa kita terdengarkan, insya Allah rezeki akan lancar. Setuju. Mendapatkan keberkahan dari rezeki itu. Iya, karena rezeki dari semata-mata dengan money, fulus dan sebagainya. Yang kesehatan, bertemu dengan owner Baitul Ahad yang sangat luar biasa. Semoga istiqomah untuk para pelihat ya, pendoa ya, semoga tetap jaya. Amin. Terakhir, Cak, pertanyaan yang terakhir, Cak. Serius apa bercanda, Cak? Bercanda. Bercanda, oke. Iya. Itulah sedikit tentang Cak Priyo. Cak Priyo, kan desain nih, mulai suka desain itu dari umur berapa, Cak? Itu tadi yang saya sudah sebutkan bahwa saya suka ngedesain itu ketika teman saya namanya, mungkin orangnya lihat ya Pak, nanti akan kita share ke orangnya namanya. Mungkin dia nggak tahu bahwa dia itu panutan saya gitu. Jadi awal mula saya menginjakan dunia desain itu, entah itu videografer, fotografer, desain grafis, itu bermula dari satu keinginan untuk bisa
seperti orang itu. Ya mungkin tidak sadar orang itu bahwa jadi panutan. Jadi saya nggak ngomong bahwa dia adalah panutan saya. Bener, sampai sekarang pun saya tidak pernah ngomong bahwa dia adalah panutan saya. Namanya Munazir. Munazir. Ya, Munazir. Dia dulu satu pondok, ya satu pondok di Ngontor 5 dulu di Banyuwangi. Dan dia waktu itu kelas 5, saya juga kelas 5. Beliau ngedesain waktu itu namanya di Mabikori, di tempat yang dimana untuk ustadz-ustadz yang pembimbing pramuka. Kemudian dia bikin desain kaos dan saya ngelihat dari kejauhan. Masya Allah. Iya, ini seakan-akan, aduh, dari situ saya mulai kalau bisa ngedesain. Ini karena saya bukan merasa saya malas bahwa setiap kepanitiaan saya ditaruh di ngangkat-ngangkat, bukan. Kan biasanya orang itu, aku malas ngangkat-ngangkat terus, mending ya di desain aja duduk-duduk selesai beres kelar, gitu kan. Jadi bukan seperti itu, karena ketakjuban saya terhadap seperti itu, sesuatu yang indah. Dan itu terpakai sekarang. Terpakai, alhamdulillah. Walaupun saya nggak jago gambar, ada orang yang jago gambar tapi nggak bisa ngedesain. Ada juga yang bisa ngedesain tapi nggak jago gambar seperti saya. Ada bisa dua-duanya. Allah sangat adil menciptakan manusia itu dengan keseimbangan. Cak, kalau di dunia seni itu, ketika kita berkarya gitu ya, kepuasan orang yang berkarya itu setelah barangnya jadi, setelah karya seninya jadi. Nah, apakah si Cak Priyo ini merasakan kepuasan ketika misalnya menyelesaikan sebuah desain? Oh, itu tiada tara itu. Bahkan ketika dia bayar, istilahnya ketika kita, walaupun dia minta gratisan pun, kalau dia merasa bahagia, itu lebih dari seberapa dia bayar itu, lebih dari itu. Jadi kebanggaan, kepuasan tersendiri bahwa desain kita dipakai di mana-mana dan itu menjadi ladang pahala kita kan, karena dia pakai logo kita, dia pakai desain kita, kreativitas kita, pola pikir kita. Cak, nama desainnya nih, kalau ada teman-teman para pendoa mau ituin desain, mesen desain, bisa kemana nih? Iya, jadi ya saya bukan profesional, tapi saya ngedesain untuk menghilangkan penat. Selain pada berzikir dan berdoa, saya juga karena bisa dilihat di sini ya Kak ya, namanya Natpro Design dan Natpro Gallery. Natpro Design dan Natpro Gallery, iya. Itu Instagram? Itu Instagram. Oke. YouTube-nya ada YouTube-nya? Ada, Natpro Design. Natpro Design. Itu karena karya-karya video pendek, pesanan orang, lain sebagainya. Saya paling mahal itu teman saya Pak. Saya nggak tahu dikasih apa, pokoknya saya suka aja kalau ngedesain dia. Kemarin dia nikah, pre-wedding, lain sebagainya, samanya Pak Robi. Kayaknya ngeliat pasti ngeliat lah. Jimatul Channel. Dosen Sukabumi ya. Dosen Masya Allah. Rojulun Masya Allah. Oh itu pesan kantung. Iya, videonya itu. Dan saya kaget baru pertama kali itu dikasih nominal yang belum pernah saya dapatkan sebelum-sebelumnya. Itu luar biasa sekali. Walaupun menurut orang-orang lain desain kayak gitu harusnya lebih tinggi, bukan, tapi saya bangga dengan apa yang saya itu dihargai dengan sahabat saya sendiri gitu. Yang semestinya mah sahabat tuh nggak perlu lah. Iya, nggak perlu lah, orang kita ketemu bareng, satu kos bareng dulu, pindah rumah bareng-bareng dan sebagainya. Tapi saya merasa bangga gitu, walaupun bukan nominalnya, tapi rasa kekeluargaannya menghargai bagaimana itu banget ya. Dia malah menghargai hasil karyanya. Setidaknya lah tidak menghargai hasil seninya, tapi menghargai keprofesionalan orang gitu ya. Cak, selama ngedesain kan otomatis jangankan itu ya, sekolah aja ada kendalanya. Pasti ngedesain itu ada kendala. Kendala terberat dari pengalaman ngedesain grafis apa, Cak? Mood. Iya. Karena ketika kita ngedesain, kalau mood kita jelek, ya saya bukan profesional, saya katakan sekali saya bukan profesional. Karena mood saya jelek, otomatis akan berpengaruh kepada desain tersebut. Bisa jadi jelek, nggak cocok, ganti lagi, nggak cocok, ganti lagi, nggak cocok. Sampai berapa kali revisi pun kalau nggak cocok sama saya akan tinggal. Saya pernah digaji 1 juta, Pak. 1 juta sama teman saya. Dan saya bener-bener nggak mood. Karena apa? Satu desain ribuan revisi. Seperti itu. Karena desain-desain yang lain bisa umpamanya satu logo itu bisa jadi dikasih 3 kali revisi ya, karena saya mandangnya teman baik banget, dekat banget. Tapi saya merasa bahwa saya itu jenuh dan saya merasa terkekang, terkungkung, under pressure. Jadinya saya lepas. Akhirnya dia nolak,
Akhirnya yaudah kembalikan setengahnya, 500-nya buat kamu. Oke siap, saya setuju. Oh, dan itu lah begitu, seni mah hubungannya dengan mood ya. Iya. Dan bukan itu aja, di dalam beribadah juga kan ada mood. Makanya ada kadang-kala nih Iya. iman naik. Yasdad wayankus. Yasdad wayankus Iya. katanya gitu. Yasdad bil ibadah wayankus bit to'ah. Sih, kita gimana tuh? Bil Maksiat. maksiat. Yasdadu bil yasdadu bil to'ah yankusu bil maksiat. Oh ternyata sama mood juga ya. Mood. Nah kalau dalam ibadah kan untuk menaikkan iman itu dengan ilmu bisa, dengan tafakur ke gunung-gunung gitu ya. Tadabur alam. Tadabur alam. Nah si Cak Prio ini suka camping juga, dia peralatan gunungnya banyak. Masya Allah, saya belum terlalu pro, saya hanya suka alam, nikmat alam. Aman arafa nafsah fakon arafa robah, barang siapa yang mengetahui mencari tahu dirinya, dia akan mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang ingin mengetahui Allah lewat bertafakur ke alam. Ke alam, menyendiri, Iya. Mendalami ciptaan-ciptaan Allah. Nah, Cak, selama di gunung ketemu Allah nggak, Cak? Oh, Masya Allah, itu luar biasa bahwa saya merasa diri saya kecil. Kalau ketemu Allah berarti saya harus melihat ciptaannya. Ciptaannya begitu besar dan saya begitu kecil, dan betapa sombongnya ketika saya di hadapan manusia, di hadapan ini dan sebagainya. Sujud saya kurang lama, rukuk saya tidak benar, tidak lurus, sholat saya bolong-bolong dan sebagainya. Seperti itu saya merasa sombong. Kenapa? Karena emang kamu yakin masuk surga hanya sholat fardu saja? Seperti itu. Jadi merasa ya Allah, ini ya sebenarnya kita butuh ruang untuk sendiri seperti itu. Jelas itu. Jadi benar-benar bagi teman-teman yang ini ya istilahnya suka keramaian dan sebagainya, cobalah kita menyendiri, bagaimana kita mentadabur. Kita tuh niatnya apa sih, diri kita itu hidup di dunia ini apa? Muhasabah diri. Muhasabah kita ngapain kamu tercipta ini hanya untuk kayak gini, hanya untuk gini aja, udah gini aja, habis itu mati. Seperti itu kan, kita harus benar-benar mentafakuri bagaimana penciptaan manusia itu untuk apa niatnya. Inna khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah seperti itu. Dan punya kesimpulan awal bahwa semua yang Allah ciptakan, Allah fasilitasi itu adalah ibadah. Tapi yang menarik nih, Cak, ketika saya kemarin ke Curug Cihurang itu, dari rumah itu udah ngebayangin, ya Allah nikmatnya bagaimana dia bawah air terjun gitu ya. Saya akan mandi, pokoknya menikmati kenikmatan keindahan itulah. Tapi ternyata, Cak, ketika saya sampai sana, airnya dingin dan kepuasan saya sudah terjawab. Nikmat Allah itu ternyata sedikit bila tanpa rasa syukur. Allah Robbi, sedikit karena kita nggak mampu berlama-lama di air terjun tuh, dingin. Tapi bersyukurnya, ya Allah, alhamdulillah akhirnya tercapai nih, bisa mandi di air terjun, melihat keindahan air-air yang turun gitu. Betul, rasa syukur. Kalau dinikmati secara badan gitunya, itu cuma sebentar. Iya betul. Nggak kuat, itu lama-lama juga maksain nggak kuat. Dan akhirnya apa ya, jadi menggigil. Yang ada itu kenikmatan, ternyata kenikmatan itu ya ternyata abadi, ya Allah. Kenikmatan yang kita dapatkan harus diberi dengan kesyukuran. Itulah yang langgeng tuh, ya Allah, Gusti langgeng. Cak, selama ke gunung, apakah keindahan alam itu mampu mengalahkan keindahan Allah? Maksudnya bukan mengalahkan ya, melalaikan. Jadi kan keindahan Allah itu indah. Betul. Tapi karena keindahan makhluk, jadi kita terpesona sama keindahan ini, lupa sama keindahan Allah. Begitu nggak, Cak? Oh, ini masuknya ke ranah akidah ya. Karena ketika kita sudah merasakan keindahan itu, otomatis rasa syukur kita dibanding dengan keimanan kita itu akan memuncak. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, aku terlena dengan keindahan ini sampai aku lupa sholat, sampai aku lupa bersyukur, sampai aku lupa zikir. Padahal kan ada ajarannya seperti itu. Apabila kamu bersyukur terhadap nikmat yang saya ini kan, akan saya tambah. Benar. Seperti itu. Jadi jangan lupa, manusia itu ya manusia, makan khata wa nisyan. Manusia adalah tempatnya lalai dan lupa seperti itu. Itulah manusia. Jadi ketika disuguhkan sama keindahan-keindahan makhluk Allah berupa alam, gunung, air terjun,
itu wajar lah. Wajar seperti itu, tapi ya kita jangan lupa seperti itu. Jadi kita, saya juga merasa pernah lalai dalam artian, udahlah, aku dalam perjalanan ini jamak aja lah, jamak kubro mungkin. Jamak kubro emang ada jamak kubro. Jamak kubro ada. Subuh, iya karena saking dinginnya udah malas ini seperti itu. Tapi selama ini belum pernah dalam artian subuh walaupun sedingin apapun saya akan pegang air itu untuk berwudu, untuk sholatnya. Cak, selain desainer nih, si Cak Priyo juga itu aktif di pramuka. Pramukanya itu pelatih juga sekarang di salah satu sekolah di Gandul, Cinere. Nah, pengalaman pramuka itu dimulai dari kapan, Cak? Pengalaman pramuka itu waktu saya masuk ke ada namanya pasukan khusus di pondok saya dulu. Itu jadi itu ada POT 1, 2, 3 sampai POT 19. Nah, itu saya ditarik untuk mengikuti pramuka, dan pramuka itu mengajarkan saya bagaimana berarti kita tuh nggak boleh cengeng di pondok itu nggak boleh cengeng, ada orang tua, nah silakanlah sekali tempo orang tua datang bolehlah pergi, karena ada pertemuan, ada perpisahan, diajarkan seperti itu. Dan bagaimana saya menghayati, ada penghayatan intuitif. Ini bukan, walaupun saya seperti ini ngomongnya bukan Irfaniun ya, yang mengharapkan fuyudot. Jadi penghayatan intuitifnya, jadi ketika berpramuka itu ya kita all out di situ. Apapun masalah kita di belakang, kalau udah masuk pramuka selesaikan. Maksudnya ya pramuka kita diajarkan fokus. Dan pramuka tersebut saya mengajarkan bahwa anak didik zaman sekarang itu harus dan wajib dikenalkan pramuka. Karena kenapa? Ya pramuka itu adalah ladang bagaimana cara untuk belajar dengan alam, survive seperti itu. Jadi kekuatan mental. Nah, mental fisiknya harus kuat dan sebagainya kan. Al-aqlu salimu fil jismi salim. Gimana mau jiwanya rusak, gimana mau jiwanya bagus kalau tubuhnya aja nggak kuat. Benar. Seperti itu. Jadi jangan seperti orang yang manja gitu. Kena dikit lapor, ngadu orang tua, ini lapor guru dan sebagainya. Itu benar-benar harus ditanamkan di anak milenial zaman sekarang seperti itu. Inna fil jasadi mudghah, di dalam tubuh ini ada sebuah daging, ya. Di mana daging itu apabila bersih maka bersih. Nah, salah satu dari pramuka itu ya setidaknya membersihkan hati juga lah. Betul. Biar tetap disiplin, nggak fokus sama hal-hal yang merugikan orang, menzalimi gitu ya. Iya. Nah, ini masalah disiplin nih, Pak. Apa tuh? Aduh, saya punya perspektif yang sangat melenceng dari orang-orang normal mungkin ya. Coba. Ya, tapi ini tidak ini perspektif saya bahwa disiplin itu menurut saya bisa kita buat, disiplin dibuat itu bukan hanya untuk ditaati. Tapi kita bermain di atasnya. Sama seperti air, kita umpamanya disiplin dibuat air ini mengalir sampai ke sini. Ya kita jangan ngikutin air itu dong, nantinya akan suatu saat hanya hanyut, tahu-tahu kejamban. Kan bisa aja air mengalir, kan ada air ke sungai, sungai bagus. Kita bisa melawan. Jadi kita bermain di atasnya, Pak. Bermain. Jangan sampai kita tuh tenggelam langsung kemana. Akhirnya ke laut nggak bisa kembali ke atas. Setuju. Itu menurut saya air itu, definisi air dan sebagainya, disiplin itu bagaimana. Saya merasa orang yang tidak terlalu saklek terhadap disiplin, tetapi tidak terlalu mengarah terhadap disiplin. Kita bermain di atasnya aja, bermain. Kapan kita mau ke sana, jadi enak gitu. Kalau ngikutin air, jangan sampai disiplin itu malah mengekang kita gitu. Betul. Ya. Jadi out of the box-nya kurang, terpaku terkurung dalam tempurung yang ya kita nggak tahu lah. Ide kan, karena kita ya teman-teman Baitul Ahad harus tahu ya bahwa meja kerja kita itu terlalu sempit untuk imajinasi luar biasa kita. Asik. Itu ya mungkin walaupun agak melenceng ya tapi itu prinsip saya yang saya pegang sampai sekarang. Kalau saya bosan, saya tinggal pergi. Tapi dengan prosedur yang ada, karena prosedur dibuat untuk ditaati dan sebagainya. Walaupun tidak terlalu saklek ya kalau dulu waktu di pondok lebih parah lagi Pak saya. Semua disiplin itu boleh dilanggar, asalkan jangan ketahuan. Semua juga begitu kan? Iya betul, sebenarnya jangan ketahuan. Ya pada dasarnya begitu sih. Ya ketahuan berarti apes. Apes dan harus dihukum. Betul. Ngomong tentang hukuman, saya dibotak di sana tuh 2 kali. Sampai 2 kali? 2 kali saya dibotak. Gara-gara apa itu? Ya gara-gara saya pernah jualan stiker ke murid-murid yang murid baru di pondok dulu. Di prospek gitu ya. Kemudian nggak ikut kumpul mingguan, dibotak dah. Dan itu menjadi justru bukan
Iya. Pengalaman kelam justru itu menjadi kenangan. Iya, kenangan. Kenapa saya dibotak dan dihukum oleh sesuatu pelanggaran yang receh? Padahal saya pernah kabur, pernah ini dan sebagainya. Itu yang pas apes berarti. Iya, itu yang pas apes waktu kumpul aja. Kenapa waktu saya kabur nggak kena gitu loh? Mungkin orang yang ngeliat ya ngajak-ngajak saya kabur nih, kabur ke Banyuwangi. Banyuwangi, jauh tuh ya. Iya, betul Pak. Jadi gimana ya? Disiplin itu menurut saya ya kita harus bermain di atasnya. Bermain. Cak, channel Baitul Ahad itu ngobrolin tentang doa, ciri khasnya. Punya pengalaman hebat gak tentang satu doa, Cak? Kalau menurut saya satu doa yang dulu gini Pak, saya ingin curhat deh. Ya. Nggak apa-apa ya nih. Nggak apa lah. Ustadz saya, kiai saya dulu pernah bilang jangan lupa berdoa apa saja, berdoa, minta doa, mendoakan, saling mendoakan. Berdoa, minta doa. Kita nggak tahu nih di antara 4 ini, berdoa, minta doa, mendoakan, saling mendoakan, di mana yang akan terkabul. Kalau ditanya doa spesifik apa, semua doa insya Allah didengar karena Allah Maha mendengar. Ya, setiap doa itu pasti akan dikabulkan karena apa? Allah akan malu kepada hambanya yang mengangkat tangannya seperti itu. Ana ma'al abdi ma dzakarani wa harakat fi syafatahu. Sesungguhnya saya itu bersama hamba-hambaku yang dimana lisannya itu sering berdoa basah karena sering berdoa. Asik. Ya, ini Bulughul Maram yang pernah saya hafalkan dan itu satu-satunya hadis yang masih satu tawadu tuh ya. Lanjut. Iya, itu yang karena saya juga pernah pengalaman yang pahit, walaupun itu menurut saya pengalaman pahit tapi itu paling berharga. Saya pernah nggak naik kelas. Itu yang membuat saya sampai sekarang saya mikir berarti saya setahun itu luar biasa ini ya. Sampai kacau. Saya tuh kacau. Saya kabur dari rumah, sampai rumah diinterogasi. Sampai saya kabur ke teman saya di mana temannya itu adalah Ustadz anak dari Ustadz Suyuh, Ustadz yang sudah lama di pondok saya itu. Ya itu nginep di situ malah. Nggak naik kelas tapi kaburnya ke rumah anaknya Ustadz itu yang teman saya itu. Iya, jadi saya nggak naik kelas gara-gara karena nakal sebenarnya, masih puber-pubernya itu. Nakal, nggak ikut kumpul wali kelas, bakar kasful khudur gitu, apa kasful giap, apa attendance sheet apa? Absensi itu saya bakar, saya ini dibakar, dibakar, nggak ikut kumpul sampai satu kelas itu ingin mengumpulkan uang untuk ngasih sesuatu surprise buat saya untuk bisa kembali lagi ke kelas itu. Oh, sampai itu ya, crowded itu masalah. Iya. Tapi nggak ada masalah pembulian, nggak ada. Oh, tidak ada. Saya masalah bully-bulian saya sudah kebal insya Allah. Masih. Mau dibully gendut lah, habis itu inilah, pokoknya kalau pembulian selama itu tidak bikin saya scar, apa namanya? Terluka, walaupun hati ya saya mah kebal Pak. Orang pramuka mentalnya harus kuat dulu. Bener, setuju. Berarti pada saat itu bukan masalah itu ya, tapi masalah emang lagi gabut dan sebagainya, sering kabur pernah saya ya seperti itulah Pak. Nah, jadi dari pengalaman hidup nih, dari mulai hidup sampai sekarang, kesimpulan awal ya, kata kita masih banyak lagi pelajaran tentang doa. Doa itu apa sih? Doa itu menurut saya sesuatu yang harus kita minta atas status kita sebagai hamba. Contohnya, ya karena Allah sendiri berpendapat sesuai firman-Nya, Dia akan Dia tuh lebih dekat daripada urat nadi kita. Surat Al-Qaf. Iya, seperti itu. Jadi bahkan sholat itu pun doa. Setuju. Betul, setuju. Sholat itu pun doa. Iya, doa kita. Karena apa yang kita minta, berarti kalau kita tidak berdoa berarti sudah cukup dong kehidupan kita. Dalam artian kamu nggak butuh siapapun dong. Seperti itu. Bahwa ketika saya ikut lomba pramuka Pak, saya bilang ke anak murid saya, ingat nak, usaha tanpa doa sombong. Doa tanpa usaha omong kosong. Saya bilang seperti itu. Jadi ketika kalian lomba, jangan lupa berzikir, jangan lupa berdoa. Apa yang kalian minta, Allah akan dijabahi insya Allah. Allah. Itu yang saya tekankan setiap
mau lomba pramuka, kegiatan apapun gitu. Dua hal itu. Iya, asik yang ngobrol sama anak Gontor. Cak, doa favorit Cak? Sapu jagat. Robana. Ada lagi Cak? Al-Fatihah itu yang sering saya apapun ininya Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. Itu Doa pembuka, favoritnya ya? favorit saya. Untuk dijadikan pegangan Betul. terdekat. Cak, katanya sekarang lagi bisnis madu juga ya. Itu Insya madu Allah. apa sih, ceritain? Itu madu abal-abal jangan-jangan. Masya Allah. Coba Ya. ceritain dari mana sih madu Iya, itu? jadi seperti ini Pak. Saya ingin ceritain Ya. curhat sepupu saya Hmm. yang minta saya datang untuk mempromosikan madunya. Madu tersebut jadi saya punya mbak sepupu saya ini nikah sama orang yang bekerja di pabrik pakan ternak. Kebetulan dia punya kolega atau punya kerabat di mana itu suka ini ngambil madu di sarang tersebut, madu sarang, dan itu asli, dan saya benar membuktikan datang ke situ dengan memvideo, dokumentasi, foto dan sebagainya bahwa itu saya jamin asli karena sudah dites, sudah masuk, dapat sertifikatnya dan sebagainya. Karena gini Cak, keluarga saya, mbak saya tadi itu anaknya prematur. Butuh susu itu 1 minggu, butuh susu khusus 1 minggu itu bisa 1.600.000 susunya. Karena prematur itu seperti itu. Jadi dia punya inisiatif mengajak saya untuk bisnis madu dan bagaimana taking foto dan sebagainya untuk promosi, untuk kebutuhan promosi. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Dan saya bantu itu tersebut dengan ngambil madu di mbak saya, di mas saya itu. Jadi istilahnya ya Anda belanja, Anda beramal, seperti itu. Sebenarnya ada latar belakangnya kenapa saya jual madu tersebut, karena kan sunnah Rasul, minum madu dan sebagainya untuk kesehatan imunitas diri. Benar. Tapi madunya itu bisa dimesan ke si Cak apa gimana nih? Ke tadi aja Nat Priyo. Iya, bisa ada namanya madu dari Jona. Madu dari Jona. Ya, anak saya kan Abimantrana Jonathan yang artinya berkah dari 2 surga tadi. Nah, saya bilang dari Jona karena ya mungkin istilahnya adalah dari Jona, dari jannah, dari surga, seperti itu. Itu Instagram ada madu dari Jona. Madu dari Jona. Oke. Itu madunya dari lebah, dari odeng kalau orang Sunda, kalau yang orang Banten. Iya. Madu itu odeng, lain sebagainya. Tawon. Kalau kita orang Jawa biasanya ngomong tawon. Tawon. Iya, tawon. Kalau ini kan lebah. Kalau lebah sama tawon beda. Kalau orang lain ya. Tapi kalau orang Jawa tawon ya lebah. Kalau lebah ya tawon gitu. Tapi kalau orang lain jenisnya lebah ya, lebah yang warna kuning. Tapi kalau tawon yang hitam gitu, seperti itu. Iya. Tapi kalau di daerah Jawa tawon itu. Dan tawonnya itu adalah tawon ternak. Jadi diternak banget di daerah Pati, dan di situ ada satu tempat, di situ ditumbuhin randu karena itu madu randu. Jadi bisa ngambil bunga randu itu untuk dijadikan bahan untuk Jadi saya juga belajar Pak di situ banyak sekali dari ternyata ratu itu diciptakan atau dilahirkan. Oh gitu. Karantina 12 hari. Dari lava tadi dimasukkan, ada alatnya sendiri, kemudian satu kotak itu hanya di satu ratu, hanya khusus dihuni oleh satu ratu. Dan lainnya ada lebah pekerja sama lebah pencari bunga, sari bunga tadi, seperti itu. Allah. Jadi banyak sekali ilmu yang saya dapatkan selama saya PSBB ini lah Pak. Oke. Itu asik kan ngobrol sama si Cak mah. Nanti kita sambung lagi ngobrol-ngobrol dengan Cak Priyo. Kita ngobrolin tentang satu kitab lah, apa aja kitabnya. Ya siap Cak? Insya Allah. Oke. Terima kasih sahabat Baitul Ahad, Cak Priyo. Terima kasih banyak, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin. Dan kita selalu menjadikan doa pegangan, pegangan utama lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.